Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal SMITB ya untuk materi fisika mekanika. Belajar ujian mandiri buat PTN tujuan kamu? Ikut kelas online di GP Media aja. Ada kelas IPB, UI, UNJ, Unpad, dan lain-lain. Harganya mulai dari 175.000, kalian udah dapet e-book, dan gratis pakai tryout juga loh. Yuk daftar sekarang. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout gratis ujian mandiri di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. GP Media lagi buka tryout online buat kamu yang mau masuk PTN ternama dan sekolah kedinasan seperti IPB, STAN, UI, ITB, UGM, Unpad, UNJ, dan masih banyak lagi. GP Media juga punya paket tryout SNMPTN Barat dan UMPTKIN juga loh. Harganya mulai dari 25.000 aja, kalian udah dapat video pembahasan teks, dan prediksi kelolosan. Yuk daftar sekarang. Ya, tanpa berlama-lama kita akan masuk kepada soal yang pertama. Ya, suatu objek berbentuk balok memiliki berat W Newton berada di atas suatu bidang datar yang memiliki koefisien gesek kinetis 0,2. Pada keadaan awal balok tersebut diam. Nah, ini kita coba gambarkan dulu ya keadaan yang ada di soal ini ya. Coba nih, oke. Pada keadaan awal balok tersebut diam. Oke, kita gambarkan di sini ya. Ini keadaan awal. Keadaan awal kita simbolkan T0 ya, saat waktu 0 sama dengan 0 ya, artinya saat keadaan awal ya, pengukuran waktu awal ketika waktunya 0 second. Nah, di sini ya V0-nya sama dengan 0 ya, artinya pada keadaan awal benda tersebut diam ya. Kemudian mana lagi nih, selama 6 detik balok tersebut dikenai gaya F yang bekerja konstan sejajar bidang datar. Oke, saat dia pertama kali diam ini kemudian dia diberikan suatu gaya F. Anggap saja gaya F itu ke sini ya. Selama berapa? Selama 6 detik ya, selama 6 detik si balok ini dia dikenai gaya F. Oke, berarti kita gambarkan T1. Nah, nanti posisi baloknya akan berada di sini ya. T1 itu adalah 6 detik. Jadi 6 detik ini adalah waktu di mana gaya F bekerja ya. Yang konstan sejajar bidang datar, artinya konstan di sini berarti si gaya F ini dia tidak berubah-ubah alias besarnya sama ya. Kemudian mana lagi diketahui di sini. Lalu balok tersebut berhenti di titik ke-12. Oh, berarti kita bagi menjadi 3 segmen di sini ya. Yang pertama saat T0 sama dengan 0, yang kedua saat T1 sama dengan 6 second, yang ketiga saat T2 sama dengan berapa tadi? Iya, betul, 12 second ya. Berarti kan di titik ke-12, berarti ini kita anggap T1 ini berarti punya kecepatan V1. V1-nya ada ya, nggak 0 ya. Kemudian saat T2 sama dengan 12 second ini dia berhenti. Kalau dia berhenti berarti kecepatan saat dia di T2 ini sama dengan 0 lagi ya. Kamu diminta untuk menentukan hubungan F dengan W yang tepat. Tadi F itu adalah si gaya F ini yang dikenai pada balok cuman sampai dia di detik ke-6 ya kan. Coba dibaca lagi benar-benar ya. Kemudian selama 6 detik balok tersebut dikenai gaya F yang bekerja konstan sejajar bidang datar. Oke, dia cuman bekerja sampai detik ke-6. Kemudian balok tersebut setelah detik ke-6 ya, dia F-nya dilepaskan, kemudian dia berhenti di detik ke-12. Nah, kita diminta untuk mencari hubungan antara F dengan W. Untuk mencarinya ya, kita bisa menentukan terlebih dahulu bagaimana persamaan GLBB ya untuk dia di detik ke-0 sampai ke-1 ini ya. Kita tinjau dulu nih detik ke-0, T0 sampai T1 ya, kita bikin begini. Bagaimana keadaan geraknya? Ya, yuk coba sama-sama kita ingat apa formulasi untuk GLBB yang ini ya, VT sama dengan V0 plus A kali T. Berarti sekarang karena VT-nya itu sekarang adalah V1, maka V0-nya itu ya berarti sekarang kakak ganti VT-nya itu menjadi
Tuh gitu. Kita tinjau dari 0 ya, keadaan ke 0 sampai keadaan ke 1, di mana keadaan 0 itu adalah saat di sini ya, saat di sini nih detik 0, keadaan 1 itu saat di sini, saat di detik ke 6 second. Nah, berarti V1 sama dengan V0 ya, masukin plus AT ya. Nah, di sini V1-nya kan kita berapa ini? V1 kan adalah kecepatan saat dia di posisi ke-1 ya. Ini posisi ke-0, posisi ke-1, ini posisi ke-2. Berarti V1 ini adalah kecepatan saat dia berada di posisi ke-1. Berapa kecepatannya? Cukup tulis aja V1 ya. Tidak perlu diapa-apakan ya. Kemudian V0 tadi sama dengan 0. Karena apa? Karena di posisi ke-0 saat mula-mula benda tersebut diam ya. Maka di sini kita peroleh V1 sama dengan AT ya, karena V0-nya ini bernilai 0 ya. Terus kalau kamu udah dapatkan ini, kita tinjau kembali untuk ketika dia melakukan pergerakan dari T1 menuju T2 ya. Dari T1 menuju T2 bagaimana untuk persamaan GLBB-nya? Untuk persamaan GLBB-nya akan kita peroleh ya menggunakan rumus yang sama sekarang, tapi VT-nya menjadi V2 ya. V2 sama dengan V1 ya plus. Nah, sekarang kamu perhatikan di sini. Saat dia dari detik ke-0 ke detik dari posisi ke-0 sampai ke posisi ke-1, benda tersebut dikenakan oleh gaya F ya. Berarti saat itu percepatannya A ya. Nah, kemudian saat dia dari perjalanan 1 ke 2, percepatannya tidaklah sama ya. Karena saat di detik 0 sampai ke 1 dia mengalami percepatan. Saat di detik 1 ke 2, karena dia dari mulanya dia bergerak sampai dia di posisi kedua dia tidak bergerak, berarti sekarang dari 1 ke 2 dia mengalami perlambatan. Maka di sini kita bedakan ya. A-nya ini kakak tulis sebagai A1. Nah, A1 ya. Oh, kalikan dengan, oh tadi kita lupa di sini menyama dengan kan AT tadi ya. Harusnya kan tadi T udah ada ya. T itu dari perjalanan 0 ke 6, tadi T-nya sama dengan 6. Ya, berarti dari perjalanan posisi 0 ke 1 ya, dia dari T0 sampai T6. Berarti di sini kita masukkan T-nya 6 ya. Berarti di sini 6A. Nah, gitu ya. Sekarang ini A1, T1 itu adalah perjalanan dari 1 ke 2 ya, maka kita masukin waktunya 6 second juga, karena dari 6 sampai 12 second perjalanannya 6 second ya waktunya. Oke. Nah, sekarang di sini V2-nya yang 0 ya. V2 sama dengan 0 karena di 2 dia berhenti ya. Nah, kemudian di sini kita tuliskan sama dengan V1 plus 6A1 ya. Nah, di sini kita lihat V1 tadi sama dengan 6A ya, maka di sini kita ganti nilainya V1 menjadi 6A ya. 6A plus 6A1. Nah, kita akan dapatkan di sini minus 6A sama dengan 6A1, sehingga kamu peroleh bagaimana? Iya, minus A sama dengan A1. Artinya A dan A1 percepatan dari posisi 0 ke 1 dan 1 ke 2 itu dia hanya berbeda arah saja, tapi besarnya sama. Dilihat dari persamaan ini, minus A sama dengan A1. Artinya percepatan dari perjalanan 0 ke 6 second itu hanya berbeda arah percepatannya aja. Artinya besarnya sama, tapi bedanya dari 0 ke 1 dia percepatan, dari 1 ke 2 dia perlambatan. Sehingga di sini persamaannya adalah minus A sama dengan A1 ya. Udah selesai? Belum ya, sabar. Kita akan menentukan hubungan F dengan W sekarang. Kita akan menggunakan persamaan hukum Newton ya di sini ya. Bagaimana? Kita gambar lagi, kita lihat lagi tinjauan dari T0 sampai T1. Sekarang kita pakai hukum Newton ya. Sigma F sama dengan MA. A ini adalah percepatan saat dia dari 0 ke 1 tadi ya. Nah, sigma F tadi kalau dia dari perjalanan 0 ke 1 ya, posisi 0 ke 1 ada berapa gaya yang bekerja di benda ini ya? Ada 2 ya. Ada 2 ya. Kenapa? Yang pertama dia ada F, yang kedua dia ada gesekan. Ya, ada gesekan karena kamu lihat di sini dia memiliki koefisien gesek kinetis sebesar 0,2. Maka di sini dia mempunyai 2 buah gaya F dan
F kecil ya, gaya F dan gaya F kecil sebagai simbol dari gesekan. Karena dia berbeda arah, kita harus bedakan tandanya. Maka di sini sigma F ini adalah F minus F ya sama dengan MA. Oke. Nah, di sini F itu berarti sama dengan MA ya plus F. F itu apa rumusnya? Ya ingat, F itu kalau dia kita tuliskan ekspresinya adalah mu K dikalikan dengan N. Ya di sini kenapa kita pakai mu K? Karena dia udah bergerak bendanya ya, berarti F-nya ini adalah F gesek kinetis. Ya, berarti ini FK. Ya, ini juga FK, F gesek kinetis. Berarti FK sama dengan mu K kali N. Ya, mu K-nya tadi 0,2, berarti ini sama dengan 0,2. N itu karena dia di bidang datar, maka gaya normalnya itu adalah mg ya. Nah, adalah mg atau tidak lain tidak bukan 0,2 dikalikan dengan W ya. Itu aja ya, mg kan sama dengan W ya. Berarti FK kita sama dengan 0,2 W. Nah, di sini kita lihat MA plus 0,2 W. Nah, itu sama dengan F. Udah ada belum jawabannya? Oh, belum ternyata. Nah, sabar ya. Di sini kita bisa lihat nilai MA dengan kita meninjau dari 1 ke 2. Bagaimana tinjauan hukum 2 Newtonnya? Sama, kita aplikasikan sigma F sama dengan MA1. Jangan lupa, karena dari 1 ke 2 percepatannya tadi kita simbolkan apa? A1 ya. Dibedakan dengan percepatan saat dia 0 ke 1 ya. Sekarang sigma F karena saat dia dari detik 1 ke 2 tidak lagi memiliki atau tidak lagi dikenai gaya F ya, maka di sini dari posisi 1 ke 2 yang bekerja itu hanya gaya gesek kinetis tanpa ada gaya F lagi, F besar lagi ya. Maka di sini sigma F hanya bernilai minus FK sama dengan MA1 ya. Minus FK berarti minus apa tadi FK? 0,2 W, berarti minus 0,2 W sama dengan MA1. Tadi A1 sama dengan apa di sini? A1 sama dengan minus A ya, berarti di sini M dikali minus A. Nah, akan kamu dapatkan di sini hasilnya adalah 0,2 W itu sama dengan M A. Oh, berarti di sini MA bisa kita ganti. MA-nya ini di sini menjadi 0,2 W tambah 0,2 W. Berarti sama dengan 0,4 W. 0,4 W ini tidak lain tidak bukan sama dengan 2/5 W. Ya. Nah, begitu. Dengan demikian jawabannya kita peroleh apa? Iya, betul sekali. A. Oke? Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil terbaik, bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryoutnya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Oke, langsung kita masuk ke soal yang kedua ya. Sabar ya, memang begitu mengerjakan fisika itu harus banyak-banyak bersabar ya. Oke, soal kedua. Objek berbentuk balok memiliki kecepatan awal V0 menaiki suatu bidang miring kasar. Berbekal V0 tersebut, ia berhasil menaiki bidang miring tersebut sepanjang, oke, berarti kita lihat dulu sih, nggak ada bidang miring nih, ada bidang miring. Oke. Nah, ada suatu balok ya. Balok ini dia memiliki kecepatan awal V0 katanya gitu kan.
menaiki suatu bidang miring kasar. Berbekal V0 tersebut, ia berhasil menaiki bidang miring tersebut sepanjang 4 akar 2 meter dalam waktu 1 second. Artinya dengan V0 ini dia berhasil ngek naik ke atas ya, ke sini ya, sepanjang berapa tadi? Iya, 4 akar 2 meter. Nih, 4 akar 2 meter dalam waktu 1 second. Nah, kemudian setelah itu objek tersebut turun kembali ke bawah. Artinya dengan V0 itu dia cuma berhasil naik sampai 4 akar 2 meter selama 1 second sebelum dia habis kecepatannya dan turun kembali ke bawah gitu ya. Nah, itu harus kalian bisa menguasai bagaimana memahami suatu keadaan di soal ya, karena itu sangat penting terutama untuk mekanika ya. Oke, kemudian jika sudut elevasi bidang miring tersebut 45 derajat, maka di sini anggaplah theta lah gitu kan, atau alfa bolehlah, terserah kalian ya. 45 derajat, tentukanlah koefisien gesek kinetis antara bidang miring dengan objek. Oke, kamu ditanya berapakah? Mu k ya, koefisien gesek kinetis. Nah, kemudian di sini kalau kamu ingin mencari koefisien gesek kinetis, pasti kamu akan membutuhkan hukum kedua Newton. Ingat ya, ketika kamu terlibat dengan suatu vektor, kamu tidak boleh lupa untuk memberikan suatu acuan, arah acuan. Nah, pada kasus ini kakak ingin ya arah ke atas ya, arah pergerakan si benda ini yang ke atas ini adalah arah positif. Berarti kalau ada vektor-vektor lain seperti gaya, perpindahan atau kecepatan atau percepatan yang dia arahnya menuju bawah, maka dia akan bertanda negatif. Acuan ini sangat penting kita ambil ketika mengerjakan soal yang terlibat dengan vektor. Oke, seperti halnya gaya, percepatan, dan kecepatan yang akan kita bahas di soal kali ini. Kita lihat, kita aplikasikan di sini hukum kedua Newton ya. Sigma F sama dengan MAU, sangat simpel ya hukum 2 Newton ini ya, cuman ini aja. Tapi jangan salah, sigma ini dapat bermacam-macam bentuknya ya. MA juga dapat bermacam-macam bentuknya ya. Nah, gitu ya. Sigma F sekarang ada apa aja coba gaya yang bekerja pada benda ini? Ya, yang pertama ada komponen gaya gravitasi pada arah sin ya, atau mg sin theta ya. Nah, kemudian karena benda ini memiliki pergerakan ke atas bidang miring, maka kamu tahu ada gaya gesek di sana yang arahnya kemana? Iya, berlawanan arah gerak. Maka arah gaya gesek kamu akan searah dengan mg sin theta. Arahnya ke sini juga. Ini adalah gaya gesek kinetis. Oke? Nah, kemudian kita langsung saja menjabarkan sigma F di sini. Ada lagi nggak kira-kira gaya yang ketinggalan yang belum kakak tulis sini? Ada mg sin, ada FK gitu kan? Ada lagi nggak? Kita sekarang hanya melibatkan gaya-gaya yang dia searah dengan arah gerak benda, alias kita sekarang hanya meninjau gaya-gaya yang arahnya ke sini apa ke sono gitu ya, ke atas miring atau ke bawah miring gitu ya. Nah, sekarang berarti ada dua gaya yang sudah teridentifikasi, mg sin theta sama FK ya. Nah, kita lihat di sini, kita masukkan ke sini gayanya, berarti sigma F-nya ini adalah mg sin theta ya. Minus karena di arahnya ke bawah ya. Minus mg sin theta, kemudian di sini minus FK ya. Ingat tapi FK-nya dulu terus dulu deh, nggak apa-apa deh. Minus FK sama dengan MA ya. Sekarang berarti percepatan benda itu kemana? Coba kita perhatikan di sini ya. Apakah benda ini dia mengalami percepatankah atau perlambatankah? Nah, tapi ntar dulu itu ya. Kita tulis dulu aja di sini MA. Nah, ya. Kita jabarkan di sini minus mg sin theta. FK ini apa? Gaya gesek kinetis itu adalah mu k dikalikan dengan n. Nah, gaya normal ketika suatu objek berada di bidang miring adalah mg cos theta. Ya, maka di sini kita tuliskan mu k dikalikan dengan mg cos theta. Ini adalah gaya gesek kinetis ya untuk benda di bidang miring. Mu k mg cos theta sama dengan ma. Kamu lihat di sini m-nya ada semua di ketiga sisi ya. Ada M, ada M, ada M, coret semua. Nah, tinggallah
minus G sin theta minus mu K G cos theta dengan A. Nah, sekarang kamu tinggal perlu untuk mencari A lagi. Kenapa? Karena di sini G ada 10 nilainya, tahu kan kita kan? Sin theta, tetanya ada, ya. Mu K-nya pengen kamu cari. G-nya ada, cos theta-nya ada. Nah, sekarang PR kamu tinggal menentukan nilai A. Nah, untuk menentukan nilai A ada bermacam-macam cara. Ya, boleh kamu menggunakan misalkan persamaan energi, boleh ya. Tapi kakak kali ini akan menggunakan persamaan GLBB saja ya. GLBB saja. Kakak akan memberitahu kepada kalian ya. Jadi kalau kita ingin mencari nilai A dari persamaan GLBB, kamu tahu ada berapa coba persamaan GLBB ya? Yang paling umum ada 3. Pertama ada VT sama dengan V0 plus AT ya. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya, plus 2AS. Nah, setelah lagi S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, sekarang PR kamu adalah mencari A. Tapi kamu tidak punya V0 di sini. Ingat itu ya. Kalau VT ada nggak Kak? VT ada, karena ketika di titik maksimal ini ya dia VT-nya 0, ya kan? Kenapa 0? Karena dibilangnya saat dia menempuh perpindahan 4,2 meter dia kembali lagi, berarti di titik tertinggi ini ya saat VT itu dia kecepatannya 0 sebelum dia balik lagi ke bawah ya. Maka kita tuliskan di sini VT-nya 0. Nah, sekarang PR kamu adalah mencari A. Tapi ingat, kamu tidak ada data V0 di sini. Ya. Sementara kalau kamu lihat ketiga persamaan GLBB ini ada V0, ada V0, ada V0. Nah, kok gimana Kak? Boleh aja kalau misalkan kamu pengen kerja 2 kali. Kamu boleh kerja 2 kali dengan cara memilih 2 di antara persamaan GLBB ini. Ya. Tapi kalau kamu hafal persamaan GLBB yang 2 lagi, nah kamu enak ya, kamu bisa tinggal langsung masukin ya. Tapi kalau kamu tidak hafal, kakak punya cara bagaimana cara kamu mendapatkan persamaan GLBB yang dia tidak ada V0-nya ya. Caranya bagaimana Kak? Kamu cukup hafal 3 ini ya. Kamu cukup tadi hafal 3 tadi ini 1, 2, 3 dan kamu perhatikan begini caranya ya. Kamu ambil persamaan yang pertama ya, tuliskan di sini ekspresi untuk V0 ya. V0 berarti sama dengan VT minus AT. Kemudian kamu ambil persamaan GLBB yang S ini ya, yang S ini. Nah, masukin di sini S, V0-nya masukin tadi yang ini ya. Berarti VT minus AT ya dikalikan dengan T plus setengah AT kuadrat. Nah, di sini kamu akan dapat VT dikalikan dengan T minus AT kuadrat plus setengah AT kuadrat. Lihat di sini, minus AT kuadrat plus setengah AT kuadrat berarti dapatnya di sini VT dikali T minus setengah AT kuadrat. Ya, ingat ini AT kuadrat, ini setengah AT kuadrat. Bisa kan dikurangi kan? Iya, bisa. Jadi minus setengah AT kuadrat. Nah, inilah kamu dapatkan persamaan GLBB yang ke-4 dan ke-5. Nanti yang ke-5 nggak ada ya, nggak ada di sini maksudnya ya. Coba kamu turunkan lagi nanti ya persamaan GLBB yang ke-5. Tapi kan umum cuma 3 nih. Nah, kakak ajarin ini caranya. Kalau kamu lupa persamaan GLBB yang dia tidak ada V0-nya. Nah, inilah dia. Kita dapatkan persamaan GLBB yang ini. Ya. Tapi ini memang jarang ya, jarang dituliskan di buku-buku biasanya ya. Yang ini S sama dengan VT dikali T minus setengah AT kuadrat. Berarti langsung aja kita masukin S ini adalah perpindahan ya. Kamu lihat di sini perpindahan arahnya kemana coba? Perpindahan kita arahnya ke atas ya, dari bawah menuju atas. Berarti dia perpindahannya ke atas. Berarti kita masukin di sini 4 akar 2 plus ya, karena dia ke atas dan arah atas sebagai arah positif ya. Maka di sini 4 akar 2 kita masukin sama dengan VT-nya 0. Ya enak ya kalau 0 ya. Nah, langsung masukin aja gitu ya. Kemudian minus setengah AT kuadrat. Tadi dia ingat menempuh dari awal ke 4 akar 2 itu dalam waktu berapa? Dalam waktu 1 second tadi dibilangnya ya. Berarti di sini adalah 1 kuadrat. Ya. Nah, di sini kita masukin aja deh, berarti A kamu itu sama dengan 2, pindah ruas ke sebelah kanan menjadi mengali ya. Menjadi dia 2 dikali 4, 8 ya. 8 akar 2 ada minusnya ya. Minus 8 akar 2 meter
per second kuadrat. Dapat A-nya Kak? Dapat. Masukin ke persamaannya ini tadi. Nah, ya, Kakak akan hapus sebentar yang atasnya ini ya. Oke, ya. Kita ambil persamaan GLBB yang 3 ini ya. Kita tuliskan dia ke sebelah sini sekarang ya. Nih. Oke. Ya, sabar ya, jangan buru-buru. Belajar fisika itu harus bersabar ya. Nah, masukin lagi di sini. Minus G sin theta minus mu K ya. G cos theta sama dengan A. Ya, G-nya berapa G? Ayo, berapa nilai G? 10. Benar ya. Sin theta berarti sin theta itu tetanya 45. Berarti berapa sinnya? Setengah akar 2 atau akar 2 per 2 ya. Minus mu K kalikan dengan G-nya 10 kalikan dengan akar 2 per 2 lagi. Dari mana akar 2 per 2 Kak? Cos 45. A-nya tadi minus 8 akar 2. Kamu lihat lagi di sini ada akar 2, ada akar 2, ada akar 2. Habislah semua akar 2 ya. Berarti tinggal minus 10 bagi 2 minus 5 ya. Minus 10 bagi 2 minus 5 juga. Mu K sama dengan ya minus 8. Berapa itu berarti? 5 mu K pindah ke sebelah kanan sama dengan 8 kurang 5. Berarti 3 sama dengan 5 mu K. Berarti berapa mu K kamu? Mu K kamu sama dengan ya mu K. Aduh, ini kecil ya. Mu K sama dengan 3 per 5. Ini 3, 5-nya pindah ruas ke sebelah kiri menjadi pembagi. Berarti 3 per 5. Berapakah 3 per 5? Ayo semuanya. Iya, 0,6. Nah, dengan demikian kamu dapatlah jawabannya adalah E. Kak, kok lama Kak? Ya, memang harus bersabar. Sebenarnya ini lama karena Kakak terangin ya. Kalau kamu nanti mengerjakannya udah mahir, nah akan cepat mengerjakannya, insya Allah ya. Oke, soal berikutnya ya. Suatu objek berupa roda terletak pada suatu bidang datar dan ingin dinaikkan ke atas undak-undakan ya, ke atas seperti tangga begitu ya. Sebagaimana gambar berikut. Tentukanlah F minimum yang setidaknya harus diberikan kepada roda untuk dapat menaiki undak-undakan tersebut. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai F minimum yang setidaknya harus dicapai agar dia dapat ya. Nggak berarti dia bisa naik dengan F tersebut, tapi setidaknya dia harus mencapai F tersebut ya. Kita bisa menentukan F tersebut menggunakan hukum 1 Newton dengan menganggap bahwa benda ini dalam keadaan setimbang ya. Pertama lihat dulu nih ya, Kakak akan ambil di bagian titik ini, titik pertemuan antara roda dengan undak-undakan ini adalah sumbu putarnya. Nah, Kakak gambarkan begini nih ya, ini adalah sumbu putar ya. Kita akan terapkan di sini sigma torsi sama dengan 0 ya. Ada apa aja gaya yang bekerja pada benda ini dan dia terlibat terhadap perputaran? Ada 2, ada F dan ada W ya. Sekarang kita lihat di sini, Kakak ambil searah jarum jam sebagai arah positif ya. Kamu lihat untuk F, kalau dia roda ini dia punya sumbu rotasi di bagian titik yang Kakak kasih titik ini ya. Kemudian diberikan gaya F ke kanan. Kemana kira-kira arah muter roda ini? Ya, dia akan muter searah jarum jam ya. Sumbu putarnya di titik R ini ya, di titik R itu ya. Kemudian kamu berikan dia gaya F ke kanan ya. Dia muternya di sini, F-nya di atas, berarti kira-kira dia akan muter searah jarum jam ya. Nah, maka di sini F itu bernilai positif ya. F dikalikan dengan lengan momen untuk gaya F. Nah, kalau W ketika sumbu putarnya di sini ya, di titik yang Kakak tandai tadi, kemudian pas dia akan kamu berikan gaya W, nah W ini dia akan mengembalikan roda itu, artinya dia akan memberikan perputaran yang dia berlawanan arah jarum jam ya. Maka di sini kita kasihkan dia minus ya. F dan W itu dia memiliki kebalikan ya. F itu dia muternya ke sono, W itu muternya dia ke sini ya. Makanya kita kasih dia tanda yang berbeda ya. F LF dikalikan dengan W ya, LW dengan momen untuk gaya W ya sama dengan 0. Nah, di sini yang menjadi poin yang harus kalian teliti adalah menentukan lengan momen ya. Jangan sampai salah. Kakak ulang balik ya, kemarin ya, kamu bisa cek video kakak yang sebelumnya ya.
Apa itu lengan momen? Lengan momen adalah suatu garis yang kita tarik tegak lurus dari sumbu putar ke garis kerja gaya. Ya, sekarang kita akan menentukan berapakah lengan momen untuk gaya F. Kamu lihat di sini. Sumbu putar kita adalah titik ini. Ya, kelihatan ya? Merah ini ya. Titik pertemuan antara roda dengan undak-undakan ini. Nah, sekarang F ini garis kerja gayanya di sini. Nah, manakah garis yang tegak lurus, yang kita tarik tegak lurus dari garis kerja gaya ke sumbu putar? Nah, tidak lain adalah titik ini. Nih, ya, titik yang kecil ini. Nih, ini ke sini, ya. Nah, kamu perhatikan di sini. Jari-jari itu adalah dari sini ke sini. Nah, ini jari-jari. Nah, yang tadi ini, yang kecil ini, yang mungil ini adalah LF lah, lengan momen untuk gaya F. Nah, berarti lengan momen untuk gaya F itu adalah sama dengan R kurangi dengan H, ya kan? Ya, yang mungil ini sama dengan yang besar R kurangi dengan H. Kamu gantilah di sini F dikalikan dengan R kurangi dengan H kurangi dengan W. Nah, sekarang LW, lengan momen untuk gaya W. Kamu lihat di sini. Di sini ya, W ini kan garis kerja gayanya kan di sini. Sementara kita punya sumbu putar di sebelah kanan. Maka garis yang ditarik tegak lurus dari sumbu putar ke garis kerja gaya W adalah yang mana garisnya? Oh, yang ini berarti nget. Nah, dari garis kerja gaya W ke sumbu putar tegak lurus. Nah, itulah lengan momennya, berarti garisnya yang ini. Nah, ini kita gambarin segitiganya nih. Ada ngek, ada ngek, ada ngek ya. Di sini R ya. Yang ini, bagian ini adalah yang tadinya kita tuliskan R minus H alias lengan momen si gaya F tadi. Nah, sekarang lengan momen gaya W itu adalah yang ini ya, yang bagian sini kita kasih ada lengan momen gaya W ini LW ya. Berarti dari Pitagoras kita dapatkan di sini LW sama dengan akar dari R kuadrat minus H kuadrat diakarkan. Nah, R kuadrat kurangi dengan K kuadrat kan nih, R min H kuadrat. Gimana coba kuadratnya? Ya, R kuadrat minus 2RH plus H kuadrat diakarkan. Oke, panjang ya akarnya ya. Sabar ya. R kuadrat dikurangi dengan R kuadrat. Berapa? 0. Minus 2RH berarti plus 2RH ya. Minus H kuadrat ya. Minus kali plus H kuadrat berarti minus H kuadrat diakarkan. Nah ya, udah kelihatan kan jawabannya bagaimana nanti? Iya, berarti oh ini kurang LW-nya Kak. Oh iya, kurang. Berarti ini W dikalikan dengan LW. Apa LW-nya sekarang? Akar 2RH minus H kuadrat sama dengan 0. Maka F kamu berapa? F sama dengan WRH ya. W dikalikan dengan akar 2RH minus H kuadrat dibagi dengan R minus H ya. Kamu tinggal ubah-ubah posisinya ya. Berarti ini kan ya, ini tinggal masalah ini ya, ubah posisi ya. Yang W dikalikan dengan akar 2RH min H kuadrat pindah ruas ke sebelah kanan menjadi positif ya. Nah, tinggal dibagikan dengan R min H. Kamu dapatlah F-nya. Maka jawabannya apa Kak? Jawabannya berarti yang yang D ya. W dikalikan akar 2RH minus H kuadrat per R min H. Nah, sekarang kalau udah tahu cara menentukan lengan momen jadi relatif lebih mudah kan? Ya, jangan lupa bagaimana cara menentukan lengan momen. Sekian untuk video kali ini. Nah, kalau teman-teman pengen nih coba-coba tryout SNITB bisa didapetin di gpmedia.id. Jangan lupa. Nah, untuk video-video selanjutnya bisa pantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.